Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 229. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan ayat-ayat nubuat di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa itu ayat-ayat nubuat? Adalah ayat-ayat yang meramalkan, memprediksikan peristiwa di masa depan dan kemudian terbukti kebenarannya. Kita sudah membahas 2 kali dalam episode yang terakhir, dalam 2 episode yang terakhir terkait dengan nubuat bangsa Romawi yang dalam perang bisa memenangkan ketika melawan Persia. Bahwa Romawi itu awalnya kalah dan kemudian diprediksi, diramalkan, dinubuatkan oleh Al-Quran dalam beberapa tahun ke depan akan mengalami kemenangannya. Dan kemudian itu terbukti dalam beberapa tahun memang bangsa Romawi memenangkan peperangan melawan Persia. Yang ingin tahu detailnya silahkan dilihat di 2 episode yang lalu. Di episode yang lalu kita membahas lagi tentang ayat nubuat terkait dengan nasibnya Abu Lahab, di mana Abu Lahab digambarkan akan masuk neraka. Ini adalah ayat-ayat yang menceritakan masa depan yang belum terjadi. Demikian juga terkait dengan Fir'aun. Fir'aun juga digambarkan oleh Al-Quran. Bahkan sejak di alam barzah dia sudah akan ditampaki neraka pada pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat, hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan kaumnya. Itu adalah ayat-ayat nubuat yang seringkali difahami secara deterministik. Tetapi kita sudah membahas di episode-episode yang lalu bahwa itu tidak sepenuhnya deterministik, sudah ditetapkan di awal, melainkan seiring dengan perbuatan yang mereka lakukan. Bahwa nubuat di masa depan itu terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mengakibatkan mereka akan mengalami masalah itu. Bahwa misalnya orang-orang yang kafir itu pasti akan masuk ke neraka. Sedangkan orang-orang yang banyak melakukan kebajikan tentu tempatnya adalah di surga. Jadi sahabat sekalian, ayat nubuat itu bukan bersifat sepenuhnya deterministik. Tetapi deterministik yang dipadukan dengan indeterministik. Atau dalam konsep takdir kita sudah membahas tentang qadar dan qada. Qadar itu bersifat deterministik, iya, sebagiannya ditentukan di awal, tetapi sambil jalan lewat proses atau melalui perjalanan waktu, maka proses itu akan mempengaruhi takdir awal, qadar awal itu sehingga menghasilkan takdir yang berikutnya. Ini poin yang penting dikarenakan akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap berbagai macam peristiwa dan kemudian bisa memunculkan jebakan-jebakan pemikiran, bahkan jebakan-jebakan amalan. Ada yang fatalistik, pasrah bongkoan, ya sepenuhnya kemudian tidak melakukan usaha karena terjebak pada deterministik. Atau yang kedua yang indeterministik, yang mengira bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya. Ternyata dua-duanya itu adalah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Pada kenyataannya
memang peristiwa itu sebagiannya kita tidak bisa mengubahnya, sebagian tidak bisa selalu kita dapatkan seperti yang kita maui, tetapi sebagian yang lain ternyata bisa direncanakan, bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Nah, takdir di dalam Islam adalah sebuah konsep yang menggambarkan perpaduan antara hal-hal atau ketetapan yang bersifat deterministik dan indeterministik. Bahwa semuanya itu, takdir itu adalah ketetapan Allah, itu pasti. Tetapi Allah menetapkan takdir itu berdasarkan dua variabel yang disebut qadar, ketetapan yang tidak bisa dicampur tangani, dan yang kedua adalah ketetapan setelah terjadinya sebuah proses. Ya, ini poin penting sebelum kita membahas apa yang menjadi kajian kita kali ini. Ada kawan kita yang bertanya tentang ayat nubuat terkait dengan mimpi-mimpi yang ditakwili oleh Nabi Yusuf. Bagaimana kita bisa memahami mimpi-mimpi itu? Apakah itu deterministik? Sehingga mimpi itu ke masa depan kemudian terbukti. Nanti kita akan masuk ke ayat-ayatnya untuk memahami lebih detail. Tetapi poin penting, asumsinya harus benar dulu di dalam memahami realitas, di dalam memahami mekanisme sunatullah, memahami sistem, memahami kehendak Allah, dan memahami ditetapkannya takdir menjadi sebuah peristiwa. Poin penting berikutnya adalah selain takdir itu perpaduan dari qadar dan qada, yang kedua adalah terkait dengan takdir selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada takdir kemarin yang kita ubah menjadi takdir hari ini atau berubah menjadi takdir hari ini. Allah menentukan takdir hari ini berdasar pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Selalu ada kaitannya di dalam sistem yang hukumnya mengikuti sunatullah. Ada sebab akibat di sana, ada aksi reaksi, dan kemudian ada hukum keseimbangan. Takdir hari ini mengubah takdir kemarin. Esok hari ada takdir berikutnya lagi. Esoknya lagi ada takdir berikutnya lagi. Jadi takdir akan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Poin yang ketiga, pemahaman tentang waktu, kita harus melakukan update terus bahwa sesungguhnya pemahaman yang paling mutakhir terkait dengan waktu itu sesungguhnya adalah entitas atau fenomena sekarang, bukan fenomena masa lalu atau masa depan. Karena masa lalu itu sudah nggak ada, itu hanya tinggal jejak memori di dalam otak kita. Ada peristiwa tadi, peristiwa kemarin, peristiwa minggu lalu, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya waktunya sudah nggak ada. Realitas itu ya saat ini saja, sekarang. Bahkan besok pun itu juga tidak ada, belum terjadi. Maka realitas yang sesungguhnya adalah sekarang ini, saat ini. Sehingga dinamika peristiwa sesungguhnya adalah peristiwa sekarang 1 disusul sekarang 2, sekarang 3, dan seterusnya yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Ini poin penting untuk memahami ayat-ayat nubuat. Karena kalau kita tidak memahami asumsi ini, maka kita akan terjebak ke dalam pemahaman yang misleading. Mengantarkan kita pada kesimpulan yang berbeda, atau bahkan salah, atau setidak-tidaknya keliru. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tetapi kita simpulkan dengan kesimpulan yang seperti itu. Sehingga kesimpulan dari asumsi, hipotesis yang kita gunakan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah yang kemudian berjalan dalam sistem, dipengaruhi oleh qadar, ketetapan Allah, ditambah qada, prosesnya, ada perjuangan, ada doa, ada usaha, ada segala macam peristiwa yang ikut mempengaruhi di sekitarnya dan kemudian menghasilkan takdir berikutnya. Kapan? Sekarang. Berasal dari proses sebelumnya. Dan kemudian ini akan membentuk sebuah garis yang bisa diekstrapolasi ke masa depan,
yang akan menghasilkan akibat takdir berikutnya lagi. Dan menghasilkan lagi takdir berikutnya lagi, takdir berikutnya lagi, dan seterusnya. Maka disitulah kita melihat rentetan dinamika peristiwa atau realitas itu. Nah, ayat-ayat nubuat harus ditempatkan dalam konteks yang seperti itu. Dan ternyata kalau kita baca Al-Quran, maka memang konteks itu yang selalu kita dapatkan. Tidak sepenuhnya deterministik dan tidak sepenuhnya indeterministik. Termasuk terkait dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang mimpi di masa depan dan kemudian terjadi. Mari kita lihat ayat-ayatnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada 14 ayat yang bercerita tentang mimpi itu apa. Dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan fungsinya apa. Termasuk nanti ujungnya adalah bagaimana memahami makna, menakwili mimpi itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang pertama adalah terkait dengan mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi mimpi oleh Allah menjelang perang Badar. Di mana perang Badar itu jumlah umat Islam sedikit dibandingkan dengan orang kafir Quraisy yang jumlahnya berlipat kali dibandingkan dengan kaum muslimin. Mimpi apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad pada waktu itu? Allah memberikan mimpi kepada Nabi Muhammad bahwa jumlah mereka, orang-orang kafir Quraisy itu adalah sedikit. Lebih sedikit dibandingkan dengan umat Islam. Mari kita baca ayatnya di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafassiltum wala tanazza'tum fil amri walakin Allah sallam innahu alimun bidzatis sudur. Ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak, tentu saja kalian akan menjadi gentar. Dan tentu saja kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Sangat menarik, ayat ini menceritakan tentang mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad ini ternyata tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Justru sebaliknya, jumlah pasukan umat Islam sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan dari orang kafir Quraisy yang berlipat-lipat kali. Nah, kemudian Allah memberikan mimpi kepada Nabi Muhammad, tetapi justru mimpi itu menggambarkan atau memberikan informasi yang terbalik. Digambarkan dalam mimpi itu bahwa pasukan orang kafir Quraisy itu cuma sedikit dibandingkan dengan orang-orang Muslim. Kenapa Allah memberikan informasi seperti itu atau mimpi seperti itu? Supaya umat Islam tidak ketakutan, tidak gentar menghadapi orang kafir Quraisy dengan persenjataan yang lengkap itu dalam jumlah yang jauh lebih besar. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ternyata mimpi itu tidak selalu memberikan informasi tentang realitas yang sesungguhnya. Bergantung kepada Allah mau memberikan informasi apa atau untuk tujuan apa. Dalam konteks ini Allah ingin membesarkan hati orang-orang Islam, pasukan Muslim yang secara logika, rasionalitas hampir bisa dipastikan akan kalah melawan orang-orang kafir Quraisy itu. Tetapi dengan mimpi itu kemudian hati umat Islam, pasukan Islam menjadi besar, berbesar hati dan merasa yakin dengan keyakinan penuh akan bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian terbukti dengan cara itu Allah menyelamatkan kaum muslim bisa memenangkan peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya berlipat kali dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap itu.
Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah mimpi tidak selalu menggambarkan masa depan dalam arti yang sebenarnya, tetapi memiliki makna-makna yang seiring dengan proses yang terjadi. Sehingga perang itu kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Salah satunya disebabkan oleh motivasi yang diberikan Allah melalui mimpi yang sebenarnya realitasnya adalah sebaliknya. Yang kedua, mimpi diceritakan oleh Al-Quran adalah sebagai ujian bagi umat Islam maupun ujian bagi orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi mimpi dan kemudian mimpi itu diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim, yang ingkar, sebagai ujian. Apakah mereka mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan isi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu Muhammad, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ayat ini menceritakan bahwa Rasulullah diperlihatkan dalam mimpinya terkait dengan wahyu-wahyu itu. Dan kemudian ini digambarkan di ayat yang berbeda, orang-orang yang ingkar menolak apa yang dilihat oleh beliau itu. Bahkan menolak isi Al-Quran yang diwahyukan itu. Mereka menyebutnya itu sebagai mimpi-mimpi yang kacau. Allah berfirman atau menceritakan terkait dengan itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 5. Bal qalu adghasu ahlam bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka berkata, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kacau, malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Poin penting terkait dengan dua ayat ini adalah bahwa mimpi yang diberikan kepada Rasul dalam pewahyuan itu atau dalam penampakan-penampakan atau pertemuannya dengan Jibril yang orang lain tidak bisa melihatnya, digambarkan sebagai mimpi-mimpi terkait dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah, itu adalah sebagai ujian. Termasuk bagi orang-orang muslim ataupun orang kafir, apakah mereka mempercayai wahyu yang diterima oleh Rasulullah secara pribadi yang tidak disaksikan oleh orang lain itu. Artinya mimpi yang ini bukan hanya dialami oleh Rasulullah Muhammad sesungguhnya, tapi nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim juga mendapatkan mimpi-mimpi itu adalah ujian buat manusia. Yang ketiga, mimpi-mimpi yang diceritakan oleh Al-Quran itu berfungsi sebagai berita gembira kepada umat Islam, kepada Rasulullah tentang sebuah peristiwa di masa depan yang dimungkinkan terjadi dikarenakan tren dari urutan peristiwa ke masa depan itu memang akan menuju ke sana. Misalnya yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Fat ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram.
insya Allah dalam keadaan aman. Ayat ini menarik karena memberikan gambaran tentang di masa depan yang belum terjadi bahwa umat Islam satu ketika akan bisa menaklukkan kota Makkah, dikenal sebagai Fathu Makkah. Akan bisa menaklukkan kota Makkah dan kemudian masuk ke Masjidil Haram yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi menariknya selain dikatakan bahwa ke masa depan mereka akan bisa menaklukkan, kemudian digambarkan di situ, insya Allah, jika Allah menghendaki, maka umat Islam akan bisa memasukinya dengan aman. Jadi di ayat ini tergambar, ada berita gembira yang bersifat nubuat, tetapi ada peluang, ada ruang yang disisakan, insya Allah, jika Allah menghendaki. Kapan waktunya belum ditentukan, seiring dengan proses yang terjadi, insya Allah umat Islam akan bisa masuk ke Masjidil Haram itu dengan aman. Jadi kita melihat di sini, nuansanya tidak sepenuhnya deterministik, tetapi dikaitkan dengan proses yang mengarah kepada indeterministik, juga tidak sepenuhnya. Maka takdir itu, realitas itu selalu terjadi dalam kejadian yang simultan antara yang bersifat deterministik dengan yang indeterministik. Tetapi memang Allah lah yang menetapkan berdasarkan variabel proses yang berjalan itu. Nah sahabat sekalian, berikutnya marilah kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan mimpi-mimpi terkait dengan Nabi Yusuf itu. Apakah ini sepenuhnya deterministik ataukah sebenarnya seperti ayat-ayat mimpi yang lainnya itu memang ini menggambarkan sebuah proses yang niscaya akan terjadi seiring dengan proses yang menyertainya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Yusuf ayat 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ihwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan ia, Yusuf, menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merendahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kalian dari dusun padang pasir setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik. Menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf di zaman dulu sebelumnya yang kemudian terbukti. Diceritakan oleh ayat ini ketika Nabi Yusuf sudah berada di Mesir dan memboyong keluarganya, bapak, ibunya, dan saudara-saudaranya untuk dibawa ke Mesir. Karena Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir itu. Yang menarik kemudian dikaitkan dengan mimpi itu. Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, wahai ayahku, inilah bukti dari mimpi yang dulu itu. Allah telah mewujudkan dalam kenyataan. Jadi ayat ini menarik dikarenakan di situ ada sebuah proses. Dari mimpi kemudian mengalami sebuah proses yang panjang dan kemudian Allah mewujudkannya dalam kenyataan. Artinya ini tidak sepenuhnya deterministik, melainkan
Ada sebagainya deterministik, tetapi terkait dengan proses itu, kemudian Allah mewujudkan dalam kenyataan. Jadi sahabat sekalian, terkait dengan ayat-ayat mimpi, sesungguhnya nubuat itu sekali lagi adalah sebuah proses di mana Allah menetapkan sesuai dengan perjalanan waktu menuju kepada peristiwa tertentu. Ini akan menjadi lebih jelas lagi terkait dengan mimpi yang dialami oleh raja yang kemudian ditakwili oleh Nabi Yusuf. Terkait dengan mimpi itu lagi-lagi Allah menggambarkan bahwa nubuat tentang peristiwa yang dimimpikan oleh raja itu sesungguhnya tidak sepenuhnya deterministik. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 46 sampai ayat 49. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudriw wa ukhra yabisatil la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang terpercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Ayat ini menceritakan ada seorang pegawai kerajaan yang menanyakan kepada Yusuf terkait mimpi yang dialami oleh rajanya. Mimpinya itu adalah ada sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus-kurus. Dan kemudian ada 7 bulir gandum yang hijau-hijau masih segar. Tetapi kemudian ada 7 bulir gandum yang kering-kering. Nah, ini dipertanyakan kepada Nabi Yusuf untuk menakwili apa maksudnya itu. Sepintas lalu kalau kita lihat terkait dengan takwil mimpi ini, seakan-akan ini adalah sebuah peristiwa yang bakal terjadi pasti deterministik ke masa depan. Tetapi kemudian ketika kita baca jawaban dari Nabi Yusuf terkait dengan mimpi itu, kita mendapatinya itu sebagai sebuah proses yang tidak sepenuhnya deterministik, tetapi diperintahkan untuk berusaha mengikuti simbol-simbol di dalam mimpi itu. Mari kita baca ayat berikutnya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kalian bercocok tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun yang sulit itu, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Rentetan ayat ini sangat menarik karena di dalamnya ada sesuatu ketetapan yang bersifat deterministik, tetapi sekaligus ada perintah untuk melakukan usaha mengatasi masalah itu. Yang bersifat deterministik dikabarkan di dalam rentetan ayat ini bahwa orang-orang Mesir, penduduk Mesir, bahkan Timur Tengah pada waktu itu akan mengalami masa paceklik. Selama berapa tahun? Selama 7 tahun. Maka di dalam waktu yang paceklik itu, atau untuk menyongsong waktu yang paceklik itu, 7 tahun yang pertama diperintahkan untuk menyiapkan bahan makanan,
menanam padi atau menanam gandum dengan baik selama 7 tahun yang pertama itu, dan kemudian disimpan dengan baik, dikelola dengan baik, dan dimakan secukupnya saja. Jangan dihabiskan. Kenapa? Karena menurut Nabi Yusuf, setelah 7 tahun yang masa panen besar itu akan diiringi, diikuti dengan masa paceklik selama 7 tahun. Sehingga ketika masyarakat sudah menyiapkan hasil panen selama 7 tahun yang pertama itu, maka di 7 tahun yang berikutnya mengalami paceklik, mereka punya persiapan untuk makanannya. Dan sebagiannya itu akan ditanam dalam bentuk bibit. Dan setelah itu barulah akan muncul hujan lebat di mana akan terjadi panen, digambarkan sebagai masa memeras anggur. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di satu sisi ada berita yang bersifat deterministik terkait dengan iklim yang bakal terjadi. Di mana 7 tahun yang pertama itu adalah musim yang biasa di mana waktu itu masyarakat bisa melakukan cocok tanam dengan atau seperti biasanya. Dan setelah itu diprediksikan akan muncul waktu 7 tahun setelahnya dalam bentuk paceklik atau kekeringan. Itu adalah hal atau kabar berita yang disampaikan melalui mimpi itu. Tetapi yang menarik kemudian jawaban dari Nabi Yusuf menyuruh untuk berusaha mengatasi itu. Yaitu dengan cara bercocok tanam dengan baik, panennya disimpan, dikelola dengan baik untuk menghadapi masa paceklik berikutnya. Jadi kita melihat di sini adalah perpaduan antara hal yang bersifat deterministik dengan yang indeterministik. Perpaduan secara simultan bahwa memang ada sebuah koridor kejadian masa depan seiring dengan misalnya dalam konteks ini adalah perubahan iklim yang sesungguhnya juga bisa diprediksikan. Dalam teknologi modern misalnya sekarang ini kita bisa memprediksikan bahwa akan terjadi paceklik di tahun depan, kemarau panjang atau hujan, banjir, dan seterusnya terkait dengan iklim itu bisa diprediksikan. Semi-deterministik, karena sesungguhnya bisa dihitung terkait dengan variabel-variabel yang menyertainya. Tetapi yang lebih menarik lagi kan kemudian jawaban dari Nabi Yusuf yang menyarankan, menganjurkan sebuah upaya untuk mengatasi peristiwa yang bakal terjadi itu. Jadi sahabat sekalian, terkait dengan mimpi Nabi Yusuf ini sesungguhnya memang tidak sepenuhnya bersifat deterministik. Ini yang dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum. Tetapi sebagai sebuah tanda-tanda, sebagai sebuah isyarat yang sesungguhnya itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sekarang dan kemudian bisa diprediksikan ke masa depan. Nah, Nabi Yusuf diberi petunjuk oleh Allah bahwa harus melakukan ini dan itu untuk mengatasi masalah ke masa depan itu. Bahwa kemudian Allah yang akan menetapkan takdirnya ke masa depan itu tentu saja. Tetapi sekali lagi tidak menafikan ada usaha, ada perjuangan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia atau makhluk yang berada di dalam urutan waktu untuk mendapatkan takdir yang kita harapkan. Oke ya sahabat sekalian, saya kira sudah dapat benang merahnya terkait dengan pertanyaan kawan kita di dalam forum. Bahwa mimpi-mimpi Nabi Yusuf itu tidak bisa difahami dalam sudut pandang yang deterministik. Ayat-ayat nubuat ini memang sebagiannya deterministik tetapi masih melibatkan upaya kita, perjuangan kita, dan variabel-variabel yang ada di sekitar kita untuk mencapai sebuah takdir di masa depan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.